ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Oke, kata bersama di sini bisa juga kita artikan sebagai join elektron. Kenapa join elektron? Karena kedua unsur atau atom yang berpasangan pada ikatan kovalen ini sama-sama membutuhkan elektron atau mereka sama-sama kekurangan elektron. Ya, kalau kurang itu berarti dia perlu menyerap. Nah, unsur-unsur yang biasanya menyerap elektron itu adalah non-logam. Jadi ini pasangan non-logam dan non-logam atau disebut anion dan anion. Ada beberapa macam ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal rangkap 2, rangkap 3, koordinasi, dan polar non-polar. Sebelum kita membahas macam-macamnya, kita bahas dulu rumus titik elektron. Karena ini bagian yang penting di ikatan kovalen. Rumus titik elektron ini bisa juga disebut sebagai struktur Lewis. Nah, pengertiannya apa sih? Jadi, rumus titik elektron itu adalah tanda titik di sekitar atom yang jumlahnya itu sejumlah elektron valensinya. Jadi misalkan elektron valensinya 5, maka titik elektron di sekitar atomnya itu ada 5. Contoh, kita pakai atom H atau hidrogen. Nah, nomor atomnya H ini adalah 1. Jadi, kalau kita gambar rumus titik elektronnya, H yang elektron valensinya 1 ini hanya akan memiliki 1 titik elektron ya. Jadi struktur Lewisnya H1 titik. Udah gitu aja. Selanjutnya kita pakai contoh atom klorin atau Cl. Nomor atomnya itu 17. Nah, kalau kita gambar, kita buat dulu konfigurasinya jadi 2, 8, 7. 7 adalah elektron valensi kan. Nah, kalau kita gambar struktur Lewisnya, Cl punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik elektron. Sekarang kita pakai contoh atom oksigen atau O, nomor atomnya 8. Konfigurasinya adalah 2, 6. 6 itu elektron valensinya. Jadi kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisinya ini bisa beda-beda ya. Bisa juga kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa lagi kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perubahan posisi titik elektron atau struktur Lewis suatu atom itu tergantung kebutuhannya. Nah, dia nanti butuh berapa elektron untuk dipasangkan. Jadi, kita lihat lagi nanti pasangannya siapa dan butuhnya siapa. Baru kita gambar posisinya. Sekarang kita ambil contoh atom nitrogen atau Na. Nomor atomnya itu 7. N7 konfigurasinya 2, 5. Nah, 5 adalah elektron valensinya. Jadi titiknya bisa kita gambar 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa juga kita gambar jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, atom-atom yang berada di dalam kotak ini adalah atom yang sering berikatan kovalen. Titik elektron itu kan sesuai dengan elektron valensi, yaitu sesuai juga dengan golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sesuai dengan golongan di tabel periodik. Jadi sebenarnya elektron valensi itu sama dengan golongan. Kalau kalian hafal golongannya, kalian nggak perlu lagi konfigurasikan elektronnya. Kemudian semua atom yang ada di dalam kotak ini hanya akan berikatan kovalen jika posisi mereka berada di depan dalam suatu senyawa.
Nah, jadi posisinya itu menentukan ya. Contoh HCl, CH4, dan NH3. Atom H ada di dalam kotak, atom C juga ada di dalam kotak, dan N juga ada di dalam kotak. Nah, jadi semuanya ini adalah ikatan kovalen. Kemudian contoh MgCl2, NaBr, dan KOH. Mg gak ada dalam kotak, Na juga, dan K juga gak ada. Itu artinya mereka bukan ikatan kovalen, tapi ikatan ion. Tadi kan saya bilang perubahan posisi titik tergantung kebutuhan. Nah, kebutuhan ini jugalah yang mengkategorikan kovalen menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kovalen tunggal. Kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang butuh satu elektron untuk berpasangan. Nah, jadi cuma satu titik aja yang akan berpasangan di kovalen tunggal. Contohnya ada ikatan H2. H itu nomor atomnya 1, jadi konfigurasinya 1. Nah, maka titiknya pun hanya satu titik aja ya. Terus dia berpasangan sama atom H juga. Jadinya sesama H itu menyumbangkan satu elektronnya untuk berpasangan. Jadinya ikatannya stabil atau duplet. Kemudian ada Cl2. Cl2 itu konfigurasinya 287. Nah, jadi titiknya ada 7 titik ya untuk satu atom Cl. Masing-masing menyumbangkan satu elektronnya untuk berikatan. Sehingga satu atom Cl mencapai kestabilan. Kestabilan apa? Iya, kestabilan oktet, yaitu jumlah titik elektronnya berjumlah 8. Contoh lainnya ada H2O. Kita buat konfigurasinya. Nah, kemudian kita buat struktur Lewisnya. O sebagai atom pusat karena jumlahnya 1, kemudian H sebagai atom pengikat karena jumlahnya lebih dari 1. Nah, satu atom H menyumbangkan satu titik, kemudian satu atom O menyumbangkan satu elektron ke masing-masing atom H. Lalu kita tulis sisanya yaitu 4 titik elektron di atas dan di bawah. Nah, kemudian kita buat lingkaran. Nah, untuk atom H itu udah stabil duplet, dan O-nya pun udah stabil, yaitu stabil oktet, jumlahnya 8. Nah, yang kedua ada kovalen rangkap 2. Di sini yang dibutuhkan adalah 2 elektron untuk dipasangkan. Kita bisa ambil contoh ikatan O2. O nomor atomnya 8, jadi konfigurasinya 26. 6 di sini adalah elektron valensinya. Jadi kita udah tahu dong berapa titik elektronnya O. Oke, sekarang kita gambar 2 atom O. Kemudian ingat, dia kan butuh 2 untuk dipasangkan. Jadi masing-masing O menyerahkan 2 titik elektronnya di tengah. Nah, kemudian sisanya di pinggir-pinggirnya ya. Setelah itu kita buat setengah lingkarannya. Udah stabil deh. Atom O yang di kanan sama yang di kiri sama-sama 8 jumlahnya. Nah, kalau kita buat rumus bangunnya, O itu garisnya ada 2. Kalau H2 garisnya ada 1, Cl2 juga garisnya 1, dan H2O garisnya ada 1. Diingat ya rumus bangunnya. Oke, yang ketiga ada kovalen rangkap 3. Nah, di rangkap 3 ini elektron yang dibutuhkan untuk berpasangan ada berapa? Ya, yang diperlukan atau yang dibutuhkan adalah 3 elektron untuk dipasangkan. Nah, kita bisa ambil contoh ikatan N2. N nomor atomnya 7, berarti 2, 5. 5 itu sebenarnya bisa kita lihat dari golongan juga. Jadi kalau kalian hafal golongan, kalian nggak perlu mengkonfigurasikan lagi. Karena golongan itu sama dengan elektron valensi. 5 itu artinya butuh 3 lagi, bukan? Jadi ada 3 titik elektron di tengah untuk dipasangkan. Masing-masing N menaruh 3, kemudian 2-nya di pinggir. Nah, terus kita buat lingkarannya.
5 ketambahan 3 jadinya 8 dong. Itu artinya masing-masing atom N dalam ikatan ini telah stabil atau telah oktet. Kemudian kita gambarkan rumus bangunnya. Nah, karena titik yang berpasangan ada 3, maka tangannya pun ada 3. Selanjutnya kita ke kovalen koordinasi, yaitu pemakaian bersama pasangan elektron dari salah satu atom saja. Nah, bedanya kovalen ini dengan sebelumnya, kalau di sebelumnya itu kan dua-duanya atau masing-masing atom menyumbangkan 1 elektron, 2 elektron, atau 3 elektronnya. Nah, kalau di kovalen koordinasi, itu hanya satu atom yang menyumbangkan elektron, sedangkan atom yang lainnya hanya menerima. Contoh, kita bisa ambil senyawa SO3. S sebagai atom pusat dan O sebagai atom pengikat, yaitu atom yang mengelilingi atom pusat. Nah, atom S dan O ini sama-sama golongan 6. Itu artinya apa? Artinya titik elektronnya atau elektron valensinya itu adalah 6. Kita gambar nih ya. 2 elektron di masing-masing sisi O. Kemudian atom O, masing-masing atom O menyerahkan 2 elektron untuk berpasangan dengan S. Jadi kita buat 2 titik elektron untuk berpasangan. Nah, sekarang kita hitung apakah atom S dan atom O ini sudah stabil. Ternyata atom S akan kelebihan elektron. Solusinya kita harus membuang 4 elektron yang berlebih, yaitu 2 atom O ini posisi elektronnya kita ubah. Kita gambar ulang O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus O yang satunya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, O yang satunya kita lengkapin. Jadi atom S hanya menerima 2 elektron. Sehingga jumlahnya udah stabil, yaitu 6 ditambah 2, 8 kan. Nah, kita buat setengah lingkarannya. O yang merah menarik sepasang elektron punya S, begitu juga dengan yang kuning. Nah, sedangkan yang S tidak menerima apa-apa dari O. Jadi, elektron S 8 dan 3 atom O juga 8. Stabil deh. Nah, kalau kita gambarkan struktur bangunnya, S itu berikatan rangkap 2 ya, dengan O yang hijau, dan berkovalen koordinasi dengan O yang merah dan kuning. Tandanya itu pakai panah. Jadi sekarang kalian udah bisa dong membedakan mana yang ikatan kovalen koordinasi dan mana yang ikatan kovalen biasa. Jadi pada struktur SO3 ini ada 2 ikatan kovalen koordinasi dan 1 ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya ada kovalen polar dan non-polar. Cara membedakan yang pertama pakai nilai keelektronnegatifan. Nah, dalam tabel periodik dari bawah ke atas itu nilainya semakin besar dan dari kiri ke kanan juga semakin besar. Senyawa dengan beda keelektronnegatifan besar akan menciptakan kutub positif dan negatif pada ikatan kovalen. Jika senyawa kovalen terbentuk dari unsur yang memiliki beda keelektronnegatifan besar atau lebih dari 0, maka senyawa tersebut akan disebut sebagai kovalen polar. Nah, sebaliknya, jika beda keelektronegatifannya itu adalah 0 atau tidak ada beda sama sekali, maka senyawa kovalen tersebut termasuk ke dalam non-polar. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung lihat aja ke contoh soalnya ya. Misalkan kita pakai senyawa HCl. Sekarang kita gambar struktur Lewis HCl. Cl dengan atom H akan berikatan kovalen tunggal karena mereka sama-sama butuh 1 elektron lagi untuk stabil. Sehingga Cl-nya menjadi 8 dan H-nya jadi 7. Dalam tabel periodik, posisi mereka ini cukup jauh ya.
H di kiri dan Cl di kanan. Itu artinya mereka punya beda keelektronegatifan lebih besar dari 0, yaitu selisih 0,9. Nah, hal inilah yang menyebabkan nantinya bentuk molekul HCl itu akan sedikit berbeda. Kita gambar ulang dulu ya. Nah, jadinya posisinya akan seperti ini. Atom Cl bentuk molekulnya lebih besar, sedangkan H lebih kecil. Kemudian pasangan elektron yang menjadi pasangan bersama mereka itu lebih mendekat ke atom Cl atau lebih tertarik ke Cl. Sehingga ikatan ini dikategorikan sebagai kovalen polar. Nah, selanjutnya ada contoh H2. Kita buat struktur Lewisnya, ya cuma satu pasang elektron ya. Karena ikatan ini terbentuk dari atom yang sama, jadi nilai keelektronegatifan mereka pun juga sama. Nah, karena sama itu artinya tidak ada beda keelektronegatifan, yaitu saat 2,1 dikurang 2,1 sama dengan 0, gak ada selisihnya atau bedanya. Jadi, bentuk molekul mereka nanti akan sama besar. Dan pasangan elektron ikatannya pun posisinya tetap di tengah. Inilah yang disebut sebagai kovalen non-polar. Selanjutnya, menentukan kovalen polar dan non-polar lewat ikatan penyusunnya. Oke, kita bisa pakai contoh senyawa CH4 dan NH3. Kita gambar lagi struktur Lewisnya. C sebagai atom pusat dan H sebagai atom pengikat. Kemudian masing-masing H menyumbangkan 1 dan C menyumbangkan 1 ke masing-masing atom H. Jadi atom C ketambahan 4 elektron dan atom H masing-masing menerima 1 elektron. Stabillah mereka. Selanjutnya kita buat struktur Lewis NH3. N sebagai atom pusat dan H sebagai atom pengikat. Masing-masing atom H menyumbangkan 1 elektron dan N menyumbangkan 1 elektron ke masing-masing H, lalu ada sepasang elektron bebasnya. Setelah itu kita identifikasi pada CH4 ada 4 pasangan elektron. Ada 4 pasangan elektron ikatan ya, atau disebut juga PeI. Nah, pada NH3 ada 1 pasang elektron bebas, disebut juga sebagai PeB. Nah, ikatan penyusun PeI dan PeB ini yang menentukan polar non-polar. Untuk polar, biasanya dia punya PeB, sedangkan non-polar itu tidak punya PeB. Semuanya berikatan atau disebut sebagai PeI. Jadi inilah cara untuk membedakannya, sehingga kita bisa tentukan bahwa NH3 termasuk kovalen polar dan CH4 termasuk kovalen non-polar. Penyimpangan kaidah oktet, yaitu keberadaan senyawa di alam yang struktur Lewisnya tidak sesuai kaidah oktet atau tidak berjumlah 8. Tetapi senyawa ini ada di alam, walaupun secara teori struktur Lewisnya tidak sesuai. Siapa aja itu? Yang pertama ada karbon monoksida. Kalian pasti udah tahu dong karbon monoksida itu apa. Selanjutnya kita buat struktur Lewisnya. Saya ganti dulu ya warna O jadi hijau. Oke, O itu golongan 6, jadi titiknya ada 6. Sedangkan C golongan 4, jadi titik elektronnya ada 4. O ketambahan 2 elektron, sehingga totalnya jadi 8 dan stabil atau oktet. Nah, sebaliknya atom C itu belum oktet karena total elektronnya baru 6. Tidak sesuai dengan teori oktet kan? Selanjutnya ada senyawa BF
BF3. Nah, di BF3 ini B sebagai atom pusat, lalu F sebagai atom pengikat. Ada 3 F. Masing-masing F itu menyumbangkan 1 elektronnya. Dan B memberikan 1 ke masing-masing F. B itu golongan 3A, jadi titiknya cuma 3. Sedangkan F itu golongan 7A, jadi titik elektronnya ada 7. Nah, sekarang kita lihat apakah mereka udah stabil. Ternyata atom F sudah mencapai kestabilan atau udah oktet karena totalnya udah 8. Lalu bagaimana dengan atom B? Ternyata atom B belum stabil atau tidak oktet. Jumlah titik elektronnya baru 6. B masih butuh 2 elektron lagi. Selanjutnya kita pakai senyawa PCl5. P sebagai atom pusat dan Cl sebagai atom pengikatnya. Kita buat sebanyak 5. Nah, Cl itu golongan 7A, jadi dia butuh 1 elektron lagi, sehingga masing-masing Cl memberikan 1 elektronnya untuk berpasangan. 6 elektronnya ditaruh di sisinya. Oke, kita lengkapin. Nah, udah lengkap ya. Kemudian P itu golongan 5, jadi dia punya 5 titik elektron. Masing-masing dia berikan ke atom Cl. Sehingga atom Cl mencapai kestabilan, yaitu mencapai kestabilan oktet. Jumlahnya 8. Lalu bagaimana dengan P? Cl-nya oktet. Ternyata P nggak oktet. Dia kelebihan malahan ya. 5 ditambah 5 totalnya jadi 10 dong. Berarti dia kelebihan 2 elektron. Nah, seharusnya senyawa-senyawa ini tidak ada di alam karena tidak sesuai teori. Tapi nyatanya mereka ada. Itulah sebabnya mereka masuk ke dalam senyawa yang menyimpang dari kaidah oktet. Nah, video kali ini udah selesai ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. See you!